tengah padatnya aktivitas Bekasi, ada bangunan yang mungkin sering kita lewati tanpa benar-benar memperhatikannya. Tampak tua, sederhana, bahkan mungkin dianggap biasa. Tapi di balik dindingnya tersimpan cerita panjang tentang kekuasaan, perlawanan, dan perjalanan sebuah bangsa. Bangunan itu adalah Gedung Juang 45 Tambun, sebuah saksi bisu yang merekam perubahan zaman dari kolonialisme hingga kemerdekaan. Jauh sebelum dikenal sebagai tempat bersejarah, gedung ini bernama Leenhus Tambun. Dibangun sekitar tahun 1990 oleh keluarga Kouw van Valkenburg, yang pada masa itu merupakan tuan tanah besar di wilayah Bekasi. Gedung ini bukan markas militer, bukan pula simbol perjuangan, justru sebaliknya. Ia adalah pusat administrasi perkebunan, lambang kekuasaan ekonomi kolonial yang berdiri kokoh di tengah wilayah agraris yang luas dan produktif. Namun, sejarah tidak pernah berjalan lurus. Tahun 1942, Jepang datang dan mengubah tatanan kekuasaan. Lalu pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, Gedung Juang tidak lagi sekadar bangunan administratif. Ia berubah menjadi bagian dari medan perjuangan. Bekasi saat itu menjadi wilayah yang sangat strategis, sebuah garis pertahanan yang melindungi Jakarta dari upaya penguasaan kembali oleh Sekutu dan Nica. Di titik inilah Gedung Juang Tambun memainkan perannya. Tempat ini digunakan sebagai markas oleh berbagai elemen perjuangan, mulai dari Tentara Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat, hingga Laskar Rakyat. Di dalamnya, strategi dirancang, pasukan dikoordinasikan, dan keputusan-keputusan diambil. Gedung Juang ini punya peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tapi juga sebagai pusat perencanaan strategi perjuangan di wilayah Bekasi. Banyak keputusan besar yang lahir dari tempat ini. Sulit membayangkannya, tempat yang kini terlihat tenang dan sunyi, dulunya dipenuhi ketegangan. Dinding-dinding ini mungkin pernah menjadi saksi rapat perang, diskusi strategi, hingga keputusan hidup dan mati seseorang. Setiap sudutnya menyimpan jejak langkah para pejuang yang mempertaruhkan segalanya demi kemerdekaan. Namun, seperti banyak situs sejarah lainnya, kejayaan Gedung Juang tidak berlangsung selamanya. Setelah masa revolusi berakhir, perhatian terhadap gedung ini perlahan memudar juga. Ia sempat dialihfungsikan menjadi kantor pemerintahan, bahkan markas pemadam kebakaran pada saat itu. Tanpa pengelolaan yang berfokus pada pelestarian sejarah, kondisi bangunan ini sempat mengalami penurunan identitasnya sebagai simbol perjuangan nyaris terlupakan. Banyak bangunan bersejarah mulai mengalami hal yang sama. Ketika fungsi praktis lebih diutamakan, nilai sejarah justru terpinggirkan. Gedung Juang sempat berada di fase itu. Hingga pada akhirnya pada tahun 2021, upaya revitalisasi dilakukan. Gedung ini tidak hanya diperbaiki secara fisik, tetapi juga diubah menjadi museum digital. Sebuah langkah yang mencoba menjembatani masa lalu dengan masa kini. Kini Gedung Juang dilengkapi dengan teknologi modern, layar interaktif, teater imersif, dan berbagai media edukasi yang membuat sejarah terasa lebih hidup. Tidak lagi sekedar cerita yang dibaca, tetapi pengalaman yang bisa dirasakan juga. Pendekatan digital ini sangat penting, terutama untuk para generasi muda. Sejarah itu harus disampaikan dengan cara yang relevan, agar tidak terasa jauh dan membosankan bagi generasi muda. Gedung Juang 45 Tambun adalah bukti bahwa satu tempat bisa menyimpan banyak zaman, dari simbol kekuasaan kolonial menjadi pusat perjuangan, hingga kini berubah menjadi ruang edukasi modern. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Mungkin selama ini kita menganggap sejarah itu sangat jauh, padahal ia juga ada di sekitar kita. Di bangunan yang sering kita lewati, di tempat yang kita sering kunjungi, bahkan di kota tempat kita di mana lahir. Gedung Juang 45 Tambun bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang bisa dirasakan hari ini adalah lahir dari perjuangan panjang yang tidak boleh dilupakan.